Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpi Laptia Livia. Di sini saya akan memaparkan mengenai lembar observasi profiling peserta didik. Baik, langsung saja kita ke panduan observasi profiling peserta didik. Di sini yang akan dimuat di dalam pedoman observasinya sendiri ada beberapa aspek, diantaranya ada etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Selanjutnya, dari beberapa aspek yang telah dipaparkan tersebut, saya membuat pernyataan observasi yang dimana pernyataan observasi ini merupakan pernyataan yang dikembangkan dari aspek observasi itu sendiri. Dalam aspek yang pertama yaitu etnik, pernyataan observasi diantaranya yang pertama, peserta didik tidak membeda-bedakan etnik antar teman. Yang kedua, peserta didik menghargai perbedaan etnik antar teman. Selanjutnya ada aspek kultural yang dimana pernyataan observasinya ada dua. Yang pertama, peserta didik tidak membeda-bedakan kultural antar teman. Dan yang kedua, peserta didik saling menghargai keberagaman budaya yang ada di dalam kelas. Selanjutnya ada status sosial. Pernyataan observasi diantaranya peserta didik tidak memandang status sosial antar satu sama lain dalam bersosialisasi. Kemudian, peserta didik mampu menerima perbedaan status sosial antar satu sama lain. Dan yang terakhir, perbedaan status sosial peserta didik tidak menghambat proses pembelajaran. Aspek yang selanjutnya ada minat. Untuk pernyataan, diantaranya peserta didik dapat mengetahui minat belajar yang ada pada dirinya. Selanjutnya, peserta didik memiliki minat yang mampu meningkatkan motivasinya dalam belajar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menumbuh kembangkan minat yang dimilikinya sesuai dengan indikator minat itu sendiri. Pernyataan pada aspek perkembangan kognitif. Di antaranya, sebagian besar dari peserta didik mengalami peningkatan dalam kemampuan belajar. Dan sebagian besar peserta didik mampu mengerjakan tugas. Pernyataan pada aspek selanjutnya adalah kemampuan awal, yaitu diantaranya sebagian besar peserta didik mampu memanfaatkan kemampuan awalnya untuk membangun interpretasi materi yang diberikan oleh guru. Dan kemampuan awal siswa mampu membantu siswa lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru. Aspek yang selanjutnya ada gaya belajar. Untuk pernyataan observasi diantaranya, peserta didik mengetahui gaya belajarnya sendiri, lalu peserta didik mampu memfasilitasi dirinya sesuai dengan gaya belajarnya yang dimiliki. Pernyataan observasi yang selanjutnya pada aspek motivasi. Di antaranya, yang pertama peserta didik memiliki motivasi untuk belajar dan peserta didik mengetahui cara meningkatkan motivasi dirinya dengan cara yang positif. Pada perkembangan emosi, pernyataan observasi diantaranya, peserta didik menunjukkan gejala tingkah laku yang menampilkan emosinya sehingga rasa cemas, senang, takut, marah, kesal, sedih, dan kecewa dapat dikenali. Yang kedua, peserta didik mengkomunikasikan suasana emosinya melalui bahasa tubuh, verbal, dan gerakan. Baik, yang selanjutnya ada perkembangan sosial. Untuk pernyataan observasinya diantaranya, sebagian besar peserta didik dapat bermain bersama temannya. Kemudian, sebagian besar peserta didik membuat
kontak sosial dengan orang sekitarnya. Dan yang terakhir, peserta didik menunjukkan tingkah laku sosial seperti bekerja sama, bersaing, membagi, meniru, simpati, empati, dan dukungan sosial. Aspek selanjutnya yang akan dikembangkan di dalam pernyataan observasi adalah perkembangan moral. Di antaranya, yang pertama, peserta didik berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Selanjutnya, peserta didik mampu mematuhi aturan di dalam kelas. Aspek yang terakhir ada perkembangan motorik yang dikembangkan menjadi pernyataan observasi. Di antaranya, peserta didik mampu menunjukkan kelincahan dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik mampu menggunakan alat tulis dengan benar. Selanjutnya yang terakhir, peserta didik mampu merespon pembelajaran dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap teman-teman mampu memberikan komentar dan saran yang membangun bagi pedoman observasi yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.